Salam sukacita, Bapak Ibu, umat yang dikasihi Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya hari ini? Kiranya kita semua senantiasa dalam keadaan baik dan tetap semangat dan selalu bersukacita. Sebelum memulai ibadah hari ini, marilah kita tundukkan kepala, kita bersaat teduh. Mari kita awali dengan menyanyikan lagu Kidung Jemaat 60, bait pertama dan kedua. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, chandra kartika cemerlang. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Angin yang hebat menderu, awan berarak dan mendung. Haleluya, haleluya. Hawa cuaca yang cerah, musim penghujan marilah. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, betapa kami mengucap syukur Tuhan buat kasih dan kebaikan Tuhan hari lepas hari dalam kehidupan kami, buat pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa bagi kami, sehingga pada hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu boleh saat ini mengikuti ibadah doa keluarga walaupun dengan cara online, tapi kami percaya, kami selalu bersandar bahwa segala sesuatunya itu selalu dalam kasih dan pertolongan Tuhan bagi kami anak-anak-Mu. Ya Bapa, kiranya Engkau hadir, buka hati, pikiran, telinga kami agar kami boleh mendengar firman yang dari Tuhan. Berkati pelayanan firman pada hari ini Tuhan, biar firman-Mu tidak akan tertabur dengan sia-sia. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, kita berjumpa lagi dalam doa keluarga edisi Jumat tanggal 2 Oktober 2020. Mari sama-sama kita persiapkan Alkitab dari Filipi pasal 2 ayat 1-5, Filipi 2, 1-5. Saya bacakan buat kita semua. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan yang terutama yang melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengambil tema Lonely Together. Sebelum kita masuk dalam pembahasan, saya ingin menyapa Bapak Ibu Saudara, Oma Opa, kakak adik ya, yang saat ini sedang menyaksikan tayangan doa keluarga pada saat ini. Shalom. Saya berharap
damai sejahtera Tuhan melingkupi, melimpahi diri dan keluarga kita masing-masing. Kita bersyukur sekali karena saat ini kita sudah masuk di dalam bulan Oktober, bulan yang gereja kita tetapkan sebagai bulan keluarga. Nah, karena kita lagi masuk nih ke dalam bulan keluarga, maka saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, bagaimana kabar keluarga Anda? Sekali lagi saya mau bertanya, bagaimana kabar keluarga Anda maksud saya? Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita telah memasuki bulan yang ke-10 ya, saya tahu dan saya percaya bahwa ketika kita masuk ke tahun 2020 ini ada banyak sekali hal yang terjadi ya, ada suka maupun duka, bahagia ataupun sedih ya, baik yang diharapkan ataupun yang mungkin tidak terprediksi sama sekali terjadi dalam kehidupan kita. Dan itu semua menjadi warna yang mengisi kehidupan kita dan keluarga kita. Nah, bicara tentang keluarga, maka kita juga bicara tentang yang namanya kebersamaan. Kebersamaan antara suami dan istri, kebersamaan antara orang tua dengan anak, kakak dengan adik, oma opa dengan cucu-cucunya, dan seterusnya. Semuanya kebersamaan tadi menjadi sebuah ikatan yang saling mengisi satu dengan yang lain dan tidak terlepas. Memang sih kalau kita ngomong soal keluarga, kita sadari benar bahwa dalam keluarga tidak melulu bicara soal kebahagiaan. Terkadang pun memang di dalam keluarga itu ada pertengkaran, ada saling cekcok, masalah-masalah yang ada dalam pekerjaan mungkin, atau dalam relasi kita, masalah-masalah yang ada dalam pertemanan gitu, kemudian kita bawa ke rumah tangga kita masing-masing atau keluarga kita, dan itu kemudian mempengaruhi pembawaan kita dalam berelasi dengan anggota keluarga kita. Contohnya ketika ada anak yang punya masalah di sekolah dengan temannya, maka mungkin saja dia kemudian bawa masalah itu ke dalam rumah dan ikutan menjadi bad mood ya ketika ia ada di rumah, dan mempengaruhi relasi dan hubungan dia dengan keluarganya. Begitu juga dengan ayah, begitu juga dengan ibu, dan seterusnya dan seterusnya. Relasi kita atau mungkin masalah kita yang terjadi di luar kemudian kita bawa ke dalam keluarga kita, dan kemudian bisa mempengaruhi kebersamaan atau kehangatan dari keluarga. Nah, akan tetapi kalau kita bicara mengenai keluarga, maka mari sama-sama kita sepakat, dan saya yakin kita harusnya sepakat bahwa ide yang pertama muncul ketika kita ngomong soal keluarga adalah sekelompok orang yang bersama-sama, together, senasib dan sepenanggungan bersama-sama, suka dan duka bersama-sama ya, saling dukung satu sama yang lain. Nah, pada awal PSBB sekitar bulan berapa ya, bulan 3 kalau nggak salah, di awal-awal PSBB terjadi, saya melihat bahwa ini adalah momentum yang baik bagi setiap keluarga yang mungkin saat ini sudah lama terpisah dalam tanda petik akibat kesibukan masing-masing ya. Orang tua yang bekerja di kantor sibuk sekali ya, anak yang sibuk di sekolah, dan seterusnya dan seterusnya. Dan inilah pada saat ini adalah momentum yang baik untuk kita bisa membangun kembali kebersamaan dan kesehatian keluarga. Akan tetapi kita bisa melihat bahwa kenyataannya banyak juga keluarga yang justru sebaliknya semakin menjauh satu sama yang lain dan tidak membangun komunikasi yang sehat. Nah, inilah yang saya maksud dengan lonely together. Kita bersama sih, tapi lonely. We are together but lonely. Satu rumah bareng-bareng tapi merasa kesepian.
Apakah itu juga terjadi dengan Bapak Ibu Saudara sekalian? Nah, mengapa demikian? Bisa jadi karena perubahan gaya kerja ya. Saya lihat ya, semakin kesini kayaknya kerja tuh semakin banyak karena sudah tidak terbatas lagi dengan ruang dan waktu. Mungkin juga untuk anak-anak gaya belajar yang membuat kita justru semakin sibuk ketika ada di rumah ya. Tuntutan tugas di sekolah, tuntutan pekerjaan yang banyak, kemudian kita yang kemudian kelelahan atau burn out dan seterusnya. Ada banyak sekali faktor. Tentu kita bisa melihat bahwa itu adalah salah satu alasan yang membuat kita berubah. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan sampai kondisi seperti ini kemudian mengurung Anda dan keluarga dalam kesepian yang dalam. Padahal ada banyak sekali kesempatan besar untuk membangun kebersamaan keluarga. Sekali lagi, kondisi yang seperti tadi itu jangan sampai mengurung kita dalam kesepian sehingga kita lupa untuk melihat kesempatan untuk membangun kebersamaan bersama dengan keluarga. Nah, bacaan kita saat ini merupakan pesan dari Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi untuk bisa bersatu, membangun kebersamaan atau togetherness, dan saling merendahkan diri seperti Kristus. Kalau kita lihat konteks dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi, Paulus menulisnya ketika ia sedang ada dalam penjara. Nah, sebagai orang yang ada dalam penjara, tentunya ia punya banyak alasan untuk kesepian. Dia punya right untuk bilang I'm lonely. Dia punya alasan untuk menjadi pribadi yang negatif. Ya, akan tetapi ia justru tidak merasa kesepian. Ia terus bersurat dengan jemaat-jemaat, termasuk jemaat Filipi yang saat ini kita baca, dan dia menasihatkan supaya mereka dapat bersehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri dan puji-pujian yang sia-sia. Paulus juga berpesan supaya masing-masing jemaat memperhatikan satu sama lain dengan tidak menganggap dirinya lebih utama dari yang lain. Justru jemaat diajak untuk tidak hanya care sama dirinya sendiri, tetapi juga care sama kepentingan orang lain. Wow, itu semua harus disatukan dan dilandasi dengan pikiran dan perasaan yang tertuju pada Kristus Yesus. Melalui renungan kita pada hari ini, kita belajar untuk bisa juga menerapkan nasihat dari Paulus kepada keluarga kita. Saya catat ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Pertama, mari kita belajar untuk kembali membangun togetherness di dalam keluarga. Kalau mungkin saat ini Anda merasa bahwa kebersamaan dalam keluarga Anda mungkin sudah mulai kurang atau mungkin sudah mulai dingin, mari belajar untuk berdoa dan berusaha. Mari kita berdoa. Mungkin ada dalam doa Anda berdoa, Tuhan mampukan aku untuk membangun kembali kebersamaan dalam keluargaku. Keluarga ini Tuhan dibangun dan dipersatukan oleh Tuhan. Untuk itu mampukan aku, mampukan anggota keluargaku untuk melihat kehangatan kasih Tuhan yang mengalir dan terus mengalir dalam keluargaku. Yang kedua, Bapak Ibu, kita belajar untuk bisa lebih care satu sama lain. Orang tua lebih care kepada anak, anak juga lebih care kepada orang tua. Semuanya harus ada kesalingan dan masing-masing kita bisa saling care. Mungkin Anda berkata, aku sibuk sekali, dan mungkin dalam doa mari kita belajar
untuk berdoa dan berusaha. Mungkin dalam doa Anda berkata, Tuhan memang benar sih aku sibuk, memang benar Tuhan aku banyak sekali tugas sekolah, memang benar sekali Tuhan aku capek, tapi aku tahu apabila ini adalah kehendak Tuhan, maka Engkau akan memampukan aku dengan kuasa-Mu. Saya percaya kehangatan dan kebersamaan dalam keluarga adalah kehendak dari Tuhan. Untuk itu hanya Tuhanlah memang yang memampukan kita untuk bisa melakukannya. Yang ketiga, kita belajar untuk bisa melandaskan motivasi kita dengan pikiran dan perasaan yang tertuju pada Kristus. Mengapa aku melakukan itu? Karena aku punya landasan motivasi yang tertuju dan terarah pada Kristus. Jika motivasi kita benar, Bapak Ibu Saudara, siapa sih yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan? Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kabar keluarga saudara? Saya percaya bahwa Tuhan menggunakan keluarga untuk menyampaikan dan menyalurkan kasih-Nya di tengah dunia. Mulai dari keluarga Anda, mulai dari diri Anda. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita mengambil saat teduh. Bapak Ibu Saudara, mari kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan karena firman Tuhan pada saat ini menyapa akan kami dan keluarga kami untuk tidak menyendiri atau mungkin membuat keluarga kami menjadi tidak bersemangat dan dingin. Kami tahu Tuhan bahwa dalam kehidupan kami banyak sekali kesibukan, ataupun dalam segala tugas dan tanggung jawab kami menjadi orang yang mungkin semakin sibuk, kami lelah, kami burn out. Tapi kami percaya Tuhan, karena kami melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Untuk itu biarlah Roh Kudus Tuhan memampukan kami semua untuk bisa melakukan akan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya sekali lagi bahwa hanya Roh Kudus Tuhan, hanya kuasa Tuhan yang memampukan kami melakukan akan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami dan keluarga kami. Sebagai keluarga, sebagai jemaat, saat ini kami mau berdoa buat persiapan ibadah minggu yang akan dilakukan pada hari Minggu nanti Tuhan. Biarlah kebaktian yang akan berlangsung di gereja kami dapat berjalan dengan lancar dan menjadi berkat bagi jemaat. Mari sama-sama kita berdoa. Kita berdoa. Yang kedua, mari kita berdoa bagi setiap orang yang terdampak pandemi COVID-19, baik mereka yang terkena PHK, mereka yang saat ini mengalami penutupan usaha atau penurunan pendapatan, agar diberi kekuatan dan hikmat dari Tuhan. Kita berdoa. Yang ketiga, kita berdoa bagi penerapan PSBB di Jakarta dan kota-kota lain di Indonesia agar dapat berjalan dengan tertib dan mengurangi angka penularan COVID-19.
COVID-19. Kita berdoa. Keempat, kita berdoa buat orang-orang sakit dan tenaga medis agar diberikan kesembuhan dan kekuatan dari Tuhan Yesus. Kita berdoa. Mari kita naikkan pergumulan pribadi kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mendengarkan doa-doa syafaat kami. Biarlah Engkau jawab akan pergumulan kami ini Tuhan, seturut dengan kehendak Tuhan. Kami akan tutup doa syafaat kami dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya firman Tuhan yang baru saja kita dengar dan kita renungkan boleh senantiasa memberi kita kekuatan dalam menjalani masa sulit seperti saat ini. Kiranya kita percaya, berpegang teguh dan bersandar pada kasih setianya, karena Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan anak-anak yang senantiasa berharap dan berserah kepada Tuhan. Sebagai penutup ibadah doa keluarga hari ini, kita menyanyikan lagu dari KJ 417, Serahkan pada Tuhan. Serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu, kuasa
sedangkan angin lalu dituntun tangannya, pun jalan di depanmu Tuhan mengaturnya. Hendaklah kau percaya kepada Tuhanmu, niscaya kau bahagia, kerjamu pun teguh, usahamu sendiri takkan menolongmu. Tuhanmu mengiringi doamu yang teguh. Bapak Ibu Saudara sekalian, demikianlah doa keluarga edisi hari ini. Mari usahakan kebersamaan keluarga Anda dengan melandaskan perasaan dan pikiran dan motivasi Anda kepada Kristus Yesus saja. Tuhan Yesus memberkati. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya.